Kapolres kelima Sianturi LPTK Yaken Tarutung. Saya sekarang mahasiswa PPG tahun 2025. NIM PPG saya 250601341. Nah, ini adalah kartu ujian saya. Jadi saya mahasiswa PPG di LPTK Yakan Tarutung tahun 2025. Saya akan mengajar di sekolah SMP Negeri 2 di Laikwir. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Terlebih dahulu ada baiknya kita beribadah. Untuk petugas ibadah dipersilakan maju ke depan. Belajar mengenal firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu sabda-Mu Tuhan. Tuhan, berikan juga berkat kesehatan kita untuk mengajari kami Tuhan. Tuhan Yesus, berikan juga kedua kami Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Kau lindungi Tuhan, Kau sertai Tuhan. Kau berikan juga kerejekian bagi keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau campur tangan anak-anak ini Tuhan. Yesus berawal dan anak ini Tuhan. Yesus dan anak ini menjadi kebangsaan Indonesia Tuhan. Hanya ini doa anakmu Tuhan Yesus Kristus selamatkan. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk petugas ibadah. Nah, saya melihat ruangan kelas juga sangat kondusif. Baik, saya akan mengabsen dahulu untuk kelas 7-4. Apakah semua hadir sekretaris? Hadir dulu. Iya, baik. Sekarang kita masuk ke materi kita. Lihat buku paketnya dari bab 11. Bab 11. Judul materi kita adalah relasi manusia dengan alam. Relasi manusia dengan alam ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hubungan antara manusia dan alam serta bagaimana keduanya saling membutuhkan. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, siswa dapat merancang kegiatan
yang mendukung pelestarian lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Nah, Ibu mau tanya, yaitu kita harus ditugaskan oleh Tuhan untuk melestarikan alam, menjaga lingkungan. Seperti di sekolah, yaitu menjaga apa? Ya, kebersihan sekolah, ya, membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Ya, melaksanakan piket dengan baik. Apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu sudah sesuatu relasi kita terhadap alam. Baik, sekarang kita baca dulu buku paket kita dari halaman 151. Dibaca dari Roma. Pendahuluan. Pendahuluan. Pembelajaran ini mengajikan tentang bagaimana sesungguhnya relasi antara manusia dengan alam dan lingkungan hidup. Dari segi iman Kristen, ini adalah pembelajaran pendidikan agama Kristen dan bukan pembelajaran sains. Oleh karena itu, sudut pandang yang dipakai dengan sebagai titik perangkat adalah ajaran iman Kristen. Oke, lanjut. Anggun. Dalam ajaran iman Kristen, alam menjadi aspek terpenting dalam hidup manusia. Alam menciptakan manusia dan menempatkan di alam ini sebagai wakil Allah di bumi. Ya, baik. Sekarang buka Alkitabnya. Di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan supaya kita menjaga segala ciptaan Tuhan yang tertulis di kitab Kejadian. Ayat 6 sampai. Iya, baca Miranda. Maka timbullah kelopaan di negeri itu. Ini bukan kelopaan yang kental yang berbuat di dalam zaman Abraham. Ya, baik. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Siapa lagi yang dapat ayat Alkitabnya? Baca. Menyebabkan anak baik kita menjadi manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang warga yang melayang di bumi. Ya, demikian. Ya, Ibu senang sekali semua membawa Alkitab. Alkitablah sumber kita mengetahui bahwa Allah menciptakan isi dunia ini. Selama berapa hari Allah menciptakan isi dunia? Selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Iya, bagus. Nah, di sini kriteria pencapaian tujuan pembelajaran dari materi kita, relasi manusia dengan alam, bahwasannya siswa mampu menggambarkan secara jelas hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsekuensi kerusakan alam yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketiga, siswa dapat memberikan contoh konkret upaya menjaga alam. Yang keempat, siswa dapat menyusun rencana kegiatan yang relevan untuk kegiatan pelestarian alam. Yang kelima, siswa mampu menyimpulkan pentingnya menjaga lingkungan. Dan terakhir, siswa dapat memberikan penjelasan tentang peran manusia dalam pelestarian alam. Baik, apa peran kita menjaga alam? Seperti yang tadi, yaitu kita merawat, kita membersihkan lingkungan sekitar kita. Coba saya tanya, kita lihat adanya terjadi kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Apa itu? Ya, penebangan pohon, pembuangan sampah sembarangan, yang mengakibatkan apa? Banjir, dan gempa bumi dan longsor. Ya, bagus. Padahal Tuhan Allah menjadikan manusia supaya segala ciptaannya dirawat, dijaga, bukan dirusak. Jadi tugas kalian sebagai anak-anak SMP kelas 7 yang mengenal Tuhan, yang menciptakan isi dunia ini, kita harus melaksanakan ajaran Tuhan sebagai orang beriman, harus merawat. Iya. Baik, di sini saya akan memberikan LKPD tugas mandiri. Coba dilihat di buku paketnya, halaman 152, dikerjakan ada 10 soal tugas mandiri. Saya tunggu selama 5 menit. Dan tugas mandiri dikerjakan secara
itu. Nanti ketua kelas akan mengumpulkannya. Dikerjakan dari sekarang. Baik, boleh dibagi ketua yang sudah selesai saya nilai ya. Tolong dibantu wakilnya ya. Baik, di sini sambil ketua kelas dan wakil ketua membagikan hasilnya, yang mendapat nilai tertinggi hampir semua ya, mendapat nilai 100, hanya 2 orang nilai 90, yaitu yang bernama Yogi dan Radit. Untuk itu kedepannya agar ditingkatkan lagi. Saya senang sekali bahwasannya kalian sudah memahami, yaitu contoh-contoh kerusakan alam. Bagaimana cara mengatasi supaya lingkungan alam kita tidak terjadi kerusakan. Baik, di sini model pembelajaran yang saya laksanakan yaitu model PBL. Ya, model PBL yaitu problem basic learning, yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam situasi nyata atau simulasi untuk memecahkan masalah yang kompleks. Baik, sudah. Nah, metode PBL ini mendorong peserta didik untuk belajar melalui proses pemecahan masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis serta pemecahan masalah. Nah, dari pelajaran kita, tugas mandiri ada mau ditanyakan? Yang belum paham? Udah paham semuanya? Udah, Bu. Yaitu tugas mandat kita sebagai manusia, yaitu intinya menjaga dan melestarikan segala ciptaan Tuhan. Tuhan Allah lah yang menciptakan isi dunia ini, dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita ciptaan Tuhan diciptakan segambar dengan rupa Allah. Jadi tugas kita sebagai manusia menjaga dan melestarikan alam serta beriman. Harus rajin ke gereja. Semua ke gereja kan? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab dan menghormati orang tua serta guru. Baik, di sini kita akan melaksanakan model pembelajaran PBL. Kita akan diskusi kelompok. Nah, sudah ada diskusi kelompoknya kan? Kelompok 1 coba tunjuk tangan. Baik, kelompok 2. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya, kelompok 4. Ya, nama kelompoknya nanti boleh disebutkan dengan nama Alkitab, boleh. Ya, boleh nama kita, terserah. Nanti sebutkan nama kelompoknya. Di sini kita lihat di buku paket tugas kelompok, ya. Buku paket di perhatikan. Oke, kelompok 1 membahas tentang berbagai pandangan mengenai relasi manusia dengan alam. Ada di bukunya kan? Kelompok 2 membahas apa artinya menjadi manusia. Kita buku paket jelas. Kelompok 3, ya, membahas
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan model relasi antara hubungan manusia dengan alam. Dalam sebuah penelitian yang mengeksplorasikan hubungan timbal balik antara manusia, alam, dan Tuhan, Denbrook dan Van Denbroek menentukan 4 klasifikasi dasar untuk menggambarkan hubungan antara manusia dan alam. Klasifikasi pertama yang mereka usulkan adalah gagasan tentang manusia sebagai penguasa atas ciptaan. Kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana manusia diciptakan untuk menguasai ciptaan lainnya. Dengan demikian manusia dapat melakukan berbagai tindakan terhadap alam karena ia berkuasa atas alam. Kejadian 2 ayat 15 menulis Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Wadah suruh. Siapakah manusia itu yang ditempatkan di taman Eden? Apakah sudah puas? Sudah dulu. Ya, ada lagi? Sekian dari kami, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk tugas kelompok. Dari kelompok 1 bisa dilihat di slide. Kelompok 1 judulnya coba dibaca tadi apa? Sebagai pandangan mengenai manusia dengan alam. Iya, sudah kalian pahami. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya kita harus menjaga segala ciptaan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang kedua, apa? Artinya kita sebagai manusia memiliki akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kita pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan seperti tadi ya, baca Alkitab, berdoa, rajin ke gereja, dan menjaga lingkungan sekitar dan menghormati guru dan orang tua. Yang ketiga ada model relasi antara manusia dan alam. Ya, kita tidak terlepas dengan alam. Ya, alam ini yang kita kelola yang dapat menghidupkan kehidupan manusia. Kelompok 4 terakhir. Teks Alkitab menjadi penerangan orang beriman. Di Alkitab ini sudah dijelaskan pertama kali manusia diciptakan Tuhan di Taman Eden. Itu Adam dan Hawa. Iya. Kenapa Allah mengusir manusia dari Taman Eden? Karena manusia tidak mengikuti perintah Allah. Allah itu seperti itu, Allah penuh kasih. Dia ingin menyelamatkan manusia, yaitu dengan datangnya Tuhan Yesus ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita sebagai orang beriman harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Untuk itu kita harus
beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menepati dan melaksanakan janji-janji Tuhan yang tertulis di Alkitab. Baik, tadi penilaian saya yaitu tes tertulis dan penilaian saya tanya jawab, diskusi kelompok dan tugas mandiri. Tadi kita sudah mengerjakan tugas mandiri. Lihat di slide, tugas mandiri tadi ada 10 soal. Yang pertama, manusia dan alam memiliki hubungan ya, yang bersifat pasif, yang hubungan ada ketergantungan. Di sini 10 soal sudah dijawab oleh kalian seluruhnya, hanya 2 orang tadi yang kurang memenuhi nilai, walaupun seperti itu dicatatkan untuk berikutnya. Baik, sekarang kita masuk gambar, media gambar. Lihat di slide ada gambar. Apa ini? Manusia memelihara tanaman yang tidak dia binatang juga ciptaan Tuhan. Kita harus memberi makan binatang, merawat. Kalau ada di rumah kucing atau ikan dikasih makan. Kita rawat ya karena. Gambar yang kedua yaitu menjelaskan dengan siswa juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Rajin sekolah. Nah, di sini kita memiliki ilmu pengetahuan di sekolah kita dapatkan melalui guru. Gambar ketiga, mengasihi keluarga satu bukti kasih Allah. Keluarga kita harus sayang kepada ayah dan ibu, kakak, abang dan mengasihi adik kita. Kita harus hidup rukun, damai, penuh kasih karena Allah sudah memberikan kasihnya kepada kita umat manusia melalui keluarga kita. Gambar keempat, rajinlah kita merawat tanaman kita supaya bersih dan supaya indah dan kita hidup sehat. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi, rajin olahraga. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pun kesimpulan saran saya, saran ibu di dalam pelajaran bab 11 ini, relasi manusia dengan alam yaitu mandat kita sebagai umat manusia harus melestarikan, menjaga, merawat ciptaan dengan Tuhan. Ada kita lihat saudara kita, tetangga kita, teman kita yang merusak, kita ajari, kita nasihati. Baik di sekolah, di rumah, di lingkungan, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ajarilah, nasihatilah orang yang tidak melakukan baik supaya melakukan yang baik. Baik, PR di rumah. Kita lihat PR di rumah, dilihat slide. Di sini ada PR di rumah dikerjakan, ya, dikerjakan di rumah, dilihat di buku paketnya. Baik. Dan setelah itu refleksi, tulis di kertas selembar refleksi saran yang kalian pahami, yang tidak dipahami, saran atau refleksi ditulis di kertas tentang bab 11 relasi manusia dengan alam dan dikumpulkan nanti oleh ketua, ya. Atau boleh ditulis juga refleksinya, kekurangan saya dalam mengajar atau kelebihan saya, apakah yang kalian dapat dari ilmu pelajaran bab 11 ini yang saya paparkan, boleh diuraikan di kertas refleksi. Baik, saya tunggu. Baik, ketua kelas kalau sudah siap boleh mengumpulkan dan dibantu oleh wakilnya. Di kertas lembar saja. Baik, terima kasih buat hasil refleksinya. Sekarang ada mau ditanyakan? Tidak ada, dikerjakanlah tugas atau PR di rumah. Kita tutup, kita akhiri pelajaran kita ini. Saya senang sekali, terima kasih atas kerjasamanya yang mana bisa sampai di sini proses pembelajaran kita. Kita tutup dengan ibadah petugas silakan maju ke depan. Shalom teman-teman. Shalom. Kita bernyanyi
kami dalam kehidupan. Ampunlah semua kesalahan kami Bapa, dan juga atas dosa-dosa kami. Tuntunlah dan bimbinglah langkah kami Bapa ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita. Minggu depan kita lanjut materi selanjutnya. Dan sampai ketemu di minggu depan. Hanya yang bisa saya sampaikan, apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Shalom bagi kita semua.